Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan yang ketiga ini saya akan membahas terkait dengan family attachment. Semoga kalian masih dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Walaupun kalian itu social distancing, ada yang sudah balik ke rumah dan ada yang masih di kos-kosan. Oke, langsung saja. Family attachment itu adalah hubungan kasih sayang antara anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lainnya. Makanya di dalam pengkajian keluarga itu sangat penting untuk dilakukan supaya akan diketahui kira-kira hubungan antara anggota keluarganya itu seperti apa. Ya. Nah, di family attachment itu juga ada pengkajian terkait dengan tumbuh dan kembang keluarga. Ya, terus kemudian ada pengkajian struktur dan peran keluarga. Ya, selain itu ada pengkajian fungsi keluarga. Oke, terkait dengan pengkajian family attachment itu sama halnya dengan pengkajian ECOMAP. Itu ada hubungan ya antar anggota keluarga, kemudian ada garis hubungannya. Sama juga kalau misalnya hubungannya normal itu garisnya biasa lurus, kemudian kalau kuat itu garisnya itu lurus terus kemudian tebal, kemudian kalau ada konflik itu bergerigi, terus kalau misalnya hubungannya renggang itu putus-putus. Nah, yang pertama pengkajian family attachment terkait dengan tumbuh kembang. Pengkajian tumbuh kembang kalian harus fokus kepada anak pertama di dalam keluarga tersebut. Ya, itu kalau misalnya awalnya adalah keluarga baru menikah, belum punya anak, itu adalah tahap perkembangan keluarga dengan orang yang baru menikah. Kemudian melahirkan anak, yaitu keluarga dengan anak yang baru lahir, yaitu childbearing. Kemudian anak usia prasekolah, ya. Kemudian ada anak usia sekolah, anak usia remaja, anak usia dewasa, ya. Kemudian lansia. Nah, kalian harus fokusnya kepada anak pertama. Kalau anak pertamanya itu sudah menikah, berarti kalian turun ke anak yang kedua. Gitu. Terus kalau misalnya sudah tidak ada semuanya anak-anaknya, berarti fokusnya kepada kedua orang tua tersebut atau orang tua tersebut. Misalnya kalau usianya udah 60 tahun ke atas, berarti sudah keluarga dengan tahap perkembangan usia lanjut atau lansia. Oke, langsung saja di tumbuh kembang tersebut ada bermacam-macam tugas keluarga. Itu nanti kalian tinggal pilih di aplikasi Petruk, tinggal di checklist aja, dan perlu diingat dan ditanyakan kepada keluarga kira-kira sudah sesuai belum tugas keluarga terhadap tumbuh kembang keluarga tersebut. Ya, kalau misalnya belum, berarti itu adalah tugas keluarga yang belum tercapai, sehingga kalian bisa mengedukasi kepada keluarga untuk melakukan atau meningkatkan tugas perkembangan keluarga yang belum tercapai. Kemudian ada pengkajian struktur keluarga itu seperti apa, kekuasaan keluarga itu siapa pengambilan keputusan di dalam keluarga, apakah ayah, ibu, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada adat istiadat dan norma di dalam keluarga, itu juga harus dikaji, kira-kira keluarga mempunyai norma dan adat istiadat seperti apa. Terus ada terkait dengan peran masing-masing anggota keluarga seperti apa. Kalau misalnya peran ayah mencari nafkah, selain mencari nafkah, apakah juga memperhitungkan terkait dengan kondisi bersih dan sehatnya lingkungan rumah gitu dan lain sebagainya, atau membantu si istri, atau begitu juga dengan si istri tidak hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, tapi dia juga sebagai wanita karir. Begitu juga dengan anak-anaknya, apakah tugasnya hanya sekolah aja, atau dia malah mencari nafkah untuk kedua orang tuanya, atau dia malah membantu orang tuanya yang memang mencari nafkah dan anaknya tersebut juga mencari nafkah. Yaitu adalah peran. Kira-kira perannya itu ada permasalahan enggak? Biasanya yang terjadi adalah pada keluarga yang broken home atau keluarga yang mengalami perceraian, ya, atau misalnya ada keluarga yang sudah meninggal, ya, orang tuanya baik dari suami maupun dari istri. Nah, itu akan berubah perannya sehingga nanti ada diagnosa perubahan peran, ya, dan lain sebagainya. Terus selain itu juga ada terkait dengan gender, ya, laki-laki dan perempuan, kira-kira ada kasta atau tidak di dalam keluarga, ya. Terus kemudian ada juga
kesetimpangan gender atau tidak, laki-laki dan perempuan, laki-laki lebih, perempuan enggak gitu, atau setara. Itu juga akan mempengaruhi dari family attachment di dalam keluarga atau kasih sayang di antara anggota keluarga. Nah, ini yang paling penting terkait dengan fungsi keluarga. Fungsi keluarga itu ada fungsi sosialisasi. Nah, fungsi sosialisasi bagaimana keluarga itu mensosialisasikan anak-anaknya, mensosialisasikan suaminya, mensosialisasikan istrinya. Kalau misalnya istrinya tidak boleh bersosialisasi, bisa saja keluarga tersebut juga berantakan. Kemudian misalnya suami juga tidak boleh bersosialisasi dengan tetangga, bersosialisasi dengan teman-temannya, ada batasan strict. Itu juga bisa mempengaruhi suatu hubungan antara suami dengan istri dan bahkan anggota keluarga. Begitu juga atau apalagi pada anak, ya, anak dilarang bersosialisasi, dia tidak punya teman, jadi kuper, kurang pergaulan. Nah, itu yang harus ditegaskan kepada keluarga, bahwa ada enggak sih keluarga itu fungsi sosialisasinya. Kemudian ada fungsi ekonomi. Nah, keluarga itu sudah mempunyai pendapatan dari seorang suami. Kira-kira si istri dan keluarga tersebut bisa mengalokasikan dana enggak? Dana pendapatannya sesuai enggak? Jangan-jangan dia itu suka berhambur-hamburan, atau misalnya dia tidak bisa saving money atau tidak bisa menabung. Ya, ada dana tabungan dari pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Kalau keluarga tersebut bagus, ya udah, berarti kan bisa dialokasikan dengan baik dan seksama. Terus kemudian ada juga nih terkait dengan fungsi reproduksi. Nah, keluarga itu fungsi reproduksinya gimana? Apakah sudah lansia kemudian tidak memproduksikan anak-anak lagi, atau misalnya sudah lansia, ya udah fungsi reproduksinya dilakukan KB sehingga tidak ada namanya lansia yang hamil. Kemudian ada namanya fungsi dari perawatan kesehatan. Ada 5 kemampuan keluarga, ya. Ada kemampuan keluarga dalam mengenal masalah. Itu harus dikaji benar-benar, kira-kira keluarga itu mengenal masalah kesehatan fisik atau tidak, dari definisi, penyebab sampai ke penata laksanaan. Kemudian ada mengenal masalah terkait dengan kesehatan mental dalam keluarga. Terus ada terkait dengan tumbuh kembang keluarga. Keluarga paham gak sih dengan tugas-tugasnya dia terkait dengan tumbang gitu ya, ada permasalahan pada anak-anaknya atau tidak. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian selain fungsi mengenal masalah kesehatan, ada fungsi merawat anggota keluarga yang sakit. Kalau misalnya di dalam keluarga itu ada yang sakit hipertensi, nah kira-kira keluarga tahu nggak merawat anggota keluarga dengan penyakit hipertensi yang pada saat itu terjadi kekambuhan, pusing misalnya, pingsan misalnya, atau dia suka makan makanan yang asin-asin, bisa nggak itu mengedukasi dan merawat? Atau misalnya ada yang kambuh dan harus dilakukan pertolongan pada saat itu juga. Ya, itu adalah merawat anggota keluarga yang sakit. Dan obat-obatannya juga jangan sampai lupa, guys. Biasanya itu orang itu lupa dengan minum obat. Nah, pengawasan minum obatnya bagaimana di dalam anggota keluarga, khususnya caregiver. Nah, terus ada fungsi dari fungsi perawatan kesehatan itu ada kemampuan keluarga dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kira-kira sudah ada posyandu, posbindu, puskesmas, rumah sakit, kira-kira keluarga memanfaatkan atau tidak? Kalau tidak memanfaatkan berarti memang ada permasalahan. Itu nanti muncul masalah keperawatan. Ya, ada pengambilan keputusan. Jadi kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan. Kira-kira kalau misalnya ada yang sakit, kalau misalnya ada masalah, keluarga itu bisa mengambil keputusan pada saat itu juga atau tidak. Kalau misalnya tidak ada, bisa ambiar itu keluarga. Terus kemudian yang terakhir adalah fungsi keluarga kemampuan keluarga dalam memodifikasi lingkungan. Udah tahu di dalam keluarga itu ada lansia, ternyata lantainya jarang dibersihkan, ternyata tidak ada handrail, ternyata si kasetnya itu memang licin. Nah, itu kan suatu permasalahan. Ada juga sudah tahu ada balita, ternyata penataan perabotannya tidak benar. Salah satu contohnya adalah pada berserakan mainannya. Terus kemudian ada bahan-bahan kimia yang memang tersebar dan di mana-mana. Itu bisa mengakibatkan risiko jatuh.
Terus ada yang misalnya nih, ada yang mempunyai penyakit hipertensi, tidak bisa tidur, ternyata lampunya terlalu terang. Nah itu ya bagaimana cara keluarga untuk memodifikasi lingkungan. Ya. Sama halnya dengan pengkajian ekomap, kalau misalnya memang ada lingkungan di luar rumah, jarak antara septic tank dengan sumber air itu terlalu dekat, itu berarti memodifikasi lingkungannya tidak benar. Oke, terakhir ya, itu adalah gambaran terakhir adalah gambaran family attachment. Jadi ketika anggota keluarga itu masing-masing anggota keluarga nih, misalnya bapak, ibu, anak-anaknya. Nah, hubungan bapak dengan ibu bagaimana? Hubungan bapak dengan anak yang pertama gimana? Hubungan bapak dengan anak yang kedua gimana? Garisnya itu sama seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Itu garis lurus, biasa garis lurus ya, dengan kuat, bergerigi atau renggang, putus-putus. Ya, jadi antara anggota keluarga nanti akan terlihat siapa yang mempunyai konflik, siapa yang renggang, dan siapa yang kuat. Oke, mungkin itu saja penjelasan terkait dengan family attachment. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan tetap semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.